Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wardatul Jana, kelas 1B dengan NIM 2505020031, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syekh Islam Yusuf. Saat ini saya sedang bersama Miss Neni, yaitu seorang guru di SMK 2 Kabupaten Tangerang. Beliau ini sebagai narasumber saya untuk tugas pendidikan Pancasila. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Miss izin bertanya tentang Pancasila dan agama. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Miss. Ya. Yang pertama, apa makna harmoni antara Pancasila dan agama Islam kehidupan masyarakat? Harmoni antara Pancasila dengan agama. Iya. Berarti adanya keselarasan antara nilai-nilai keagamaan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Iya. Terkandung dalamnya itu maksudnya terkandung dalam Pancasila. Keduanya saling mendukung dalam membentuk masyarakat yang beriman, berakhlak, menghargai semua perbedaan. Baik. Pertanyaan nomor 2, bagaimana nilai-nilai agama sejalan dengan sila-sila dalam Pancasila? Nilai agama dan Pancasila sejalan karena keduanya menekankan kepada keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Ada kemanusiaan, kemudian persatuan, musyawarah, dan keadilan. Misalnya ajaran agama mengajarkan kasih sayang, ya kan? Iya. Dan keadilan yang sejalan dengan sila kedua dan sila kelima dari Pancasila. Baik, pertanyaan ketiga, mengapa penting menjaga keselarasan antara Pancasila dan ajaran agama? Karena keduanya menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Baik. Jika nilai Pancasila dan agama dijalankan bersama, ya masyarakat akan hidup damai, saling menghormati, dan terhindar dari perpecahan. Baik. Untuk pertanyaan keempat, bagaimana masyarakat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan beragama? Masyarakat menerapkannya dengan menghormati perbedaan, keyakinan, dan seterusnya. Saling membantu tanpa memandang agama, memandang suku, memandang ras, dan seterusnya. Tidak memaksakan ajaran kepada orang lain. Ini menunjukkan penerapan sila pertama dan ketiga dari Pancasila. Baik, untuk pertanyaan terakhir nih, Miss, apakah ada pertentangan antara Pancasila dan ajaran agama? Tentunya tidak ada pertentangan sama sekali antara Pancasila. Justru bersumber dari nilai-nilai moral dan spiritual yang juga diajarkan oleh agama. Keduanya sama-sama mengajarkan kebaikan dan kemanusiaan. Gitu. Baik, terima kasih banyak Miss atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktu weekendnya. Tidak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sedang bersama narasumber saya yang bernama Faik Fajar. Selamat sore, Kak. Sore. Maaf, Kak, izin mengganggu waktunya untuk mewawancarai beberapa pertanyaan mengenai Pancasila dan harmoni agama. Iya, boleh. Untuk pertanyaan pertama, apa makna harmoni antara Pancasila dan agama Islam dalam kehidupan bermasyarakat? Pancasila dan agama dalam kehidupan bermasyarakat itu, jadi Pancasila dan nilai-nilai agama saling berkesinambungan atau selaras. Iya. Yang mana keduanya juga mendukung dalam kehidupan beragama di masyarakat. Iya. Dalam membentuk masyarakat yang beriman dan juga saling menghargai antar setiap perbedaan. Baik. Pertanyaan kedua, bagaimana nilai-nilai agama sejalan dengan sila-sila dalam Pancasila? Keduanya sejalan karena keduanya menekankan terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Misalnya ajaran agama mengajarkan kasih sayang dan keadilan,
yang sejalan dengan sila kedua dan kelima. Baik, untuk pertanyaan ketiga, mengapa penting menjaga keselarasan antara Pancasila dan ajaran agama? Karena keduanya menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Jika nilai Pancasila dan agama dijalankan secara bersama, masyarakat akan hidup damai, saling menghormati, dan saling toleransi antar umat beragama. Baik, pertanyaan keempat, bagaimana masyarakat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan beragama? Masyarakatnya yaitu menghormati antar umat beragama dan tidak memaksakan ajaran dari agama satu ke agama yang lainnya. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak, apakah ada pertentangan antara Pancasila dan ajaran agama lain? Iya. Justru Pancasila ini bersumber dari nilai-nilai dan spiritual yang ada dalam ajaran agama. Iya. Keduanya juga sama mengedepankan kebaikan dan kemanusiaan dalam bermasyarakat. Oke, baik. Terima kasih Kak atas waktunya tentang 5 pertanyaan ini. Mohon maaf ya Kak kalau mengganggu waktunya. Santai. Saya bersama narasumber saya yaitu Faisal Habib. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan mengenai Pancasila dan harmoni agama. Baik, langsung saja pertanyaan nomor 1 Kak. Apa makna harmoni antara Pancasila dan agama dalam kehidupan masyarakat? Antara Pancasila dan agama berarti menyelaraskan nilai-nilai agama ke dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Iya. Nah, jadi harmonisasi itu penting dalam Pancasila dengan nilai agama juga, dan tentunya itu bakal saling mendukung satu sama lain, dan itu juga menjadikan masyarakat yang berakhlak, yang teguh dengan pendiriannya, dan juga menghargai suatu perbedaan. Ya, baik. Ke pertanyaan nomor 2 nih Kak, bagaimana nilai-nilai agama sejalan dengan sila-sila dalam Pancasila? Oke, jadi nilai agama dan Pancasila itu sangat sekali berjalan dengan beriringan, dan tentunya dalam agama dan Pancasila juga menekankan keimanan kepada Tuhan, bagaimana kita bermusyawarah, bagaimana kita diajarkan suatu keadilan gitu. Jadi intinya agama dan Pancasila itu sangat sejalan. Apalagi harus sejalan, apalagi dengan sila kedua dan kelima gitu kan, adil. Jadi agama juga sama mengajarkan keadilan dan juga kasih sayang kepada manusia. Jadi intinya sangat sejalan. Oke, baik. Pertanyaan nomor 3 Kak, mengapa penting menjaga keselarasan antara Pancasila dan ajaran agama menurut Kakak? Oke, jadi kan agama itu adalah tuntunan dan juga pedoman, sama halnya dengan Pancasila gitu di negeri ini gitu. Jadi dengan adanya agama dan Pancasila di dada kita gitu, jadi kita semoga lah kita ini menjadi masyarakat yang itu sangat penting sekali ya. Apalagi kan kita ini di Indonesia itu banyak sekali umat yang beragama gitu. Nah, agama itu kan sebagai tuntunan dan juga pedoman. Di Indonesia pun sama terkait Pancasila gitu sebagai pedoman bangsa dari kita kan ya. Jadi intinya kalau misalkan kita menjalankan tuntunan dan pedoman antara dua itu adalah Pancasila, ya semoga sih masyarakat kita bisa menjadi masyarakat yang lebih sejahtera, yang lebih makmur, damai, dan juga terhindar dari apapun namanya perpecahan. Baik. Oke, pertanyaan keempat Kak, bagaimana masyarakat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan beragama? Jadi untuk menerapkannya itu dengan menghormati adanya perbedaan gitu. Ini kan juga menyangkut dengan sila pertama dan sila ketiga, ketuhanan yang Maha Esa, dan juga kemanusiaan yang adil dan beradab gitu. Jadi dengan adanya perbedaan keyakinan kita itu harusnya saling menghormati gitu. Kita juga harus saling membantu dan menolong, tidak pandang bulu, tidak pandang agama. Jadi ya semoga dengan menerapkan itu kita bisa menjadi masyarakat yang lebih baik. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak. Kelima, apakah ada pertentangan antara Pancasila dan ajaran agama? Saya pikir tidak ada pertentangan gitu, karena
Pancasila itu justru menerapkan nilai-nilai sama halnya dengan agama ya, nilai moral, nilai spiritual gitu. Jadi ya dengan nilai tersebut ya tidak ada perbedaan, justru malah nilai-nilai itu yang bisa menjadikan manusia lebih berbakti, dan juga nilai-nilai itulah yang mengajarkan kita yang lainnya gitu. Intinya agama itu untuk mengajarkan kita lebih baik. Oke, terima kasih banyak Kak atas waktunya. Mohon maaf Sama-sama. mengganggu. Saya akan mewawancarai beberapa pertanyaan. Langsung saja, pertanyaan pertama. Apa arti toleransi beragama menurut Anda, Miss? Oke, baik. Untuk toleransi menurut saya adalah bagaimana kita menghargai atau menghormati sesama manusia. Mana cara Anda menghormati teman yang berbeda agama? Tentunya saya sangat menghormati teman-teman saya yang berbeda keyakinan. Yang pertama, saya tidak mengganggu ketika dia sedang beribadah, dan saya juga sangat menghargai ketika dia sedang beribadah. Menurut Anda bagaimana Anda menjaga kerukunan beragama antar umat di lingkungan masyarakat? Oke, menurut saya menjaga kerukunan antar umat beragama bisa kita lakukan dengan saling menghargai, memperlakukan semua orang dengan adil tanpa membedakan agama, dan bekerja sama dalam hal yang baik, seperti itu. Apa yang bisa dilakukan generasi muda untuk memperkuat toleransi beragama? Dengan cara kita lebih menghargai dan tidak membeda-bedakan, terus juga menambah pengetahuan kita tentang agama lain dan cara mereka beragama gimana. Mengapa toleransi antar umat beragama penting di Indonesia? Karena di Indonesia memiliki banyak beragam agama, suku dan budaya, sehingga kita harus menghargai supaya menjadi hidup lebih rukun. Oke.